Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Hairullah. Nomor induk 17 14 100 88 dari Ekonomi Syariah kelas C semester 6. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Langsung saja. Nomor 1. Sebutkan undang-undang dari perbankan dan jelaskan pengertian bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Jelaskan peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia itu untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Yang dimaksud dari kestabilan rupiah yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Selanjutnya, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini diukur dengan tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. BI juga berperan sebagai mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan dan menetap kebijakan moneter, dan mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. BI juga bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. BI juga membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Jelaskan mengenai kegiatan bank. Kegiatan bank, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau yang biasa disebut funding. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat, lending. Dan yang ketiga, memberikan jasa-jasa lainnya, service. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Poinnya ada simpanan giro. Merupakan simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bil, giro. Terus poin yang kedua, simpanan tabungan, saving deposito. Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah, dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Poin yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu dan dapat ditarik dengan bil deposito atau sertifikat deposito. Yang kedua, kegiatannya itu menyalurkan dana ke masyarakat atau biasa kita sebut lending. Poin yang pertama ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Poin yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biayanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Dan yang poin ketiga, kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen-agen maupun mengecer. Dan poin yang keempat, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Poin yang terakhir, kredit produktif,
yaitu kredit yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan yang ketiga itu jasa-jasa bank lainnya atau servis. Nah, sini tuh ada poin yang pertama, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan uang kuliah. Poin yang kedua, melayani pembayaran juga seperti gaji, pensiun, honor, pembayaran dividen, dan pembayaran bonus atau hadiah. Poin yang ketiga, perbankan juga dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, dan perdagangan efek. Dan juga ada transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, referensi bank, dan letter of credit. Baik, pertanyaan terakhir yaitu tentang virus corona atau COVID-19. Nah, pertanyaan langsung saja, apakah imbas dari virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian Indonesia, terutama atau khususnya bagi perbankan Indonesia? Nah, ternyata COVID-19 ini dampaknya bukan cuma di sektor perbankan doang, tetapi semua instansi pemerintah juga terkena dampaknya. Baik itu perdagangan, investasi, atau pariwisata. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan. Padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Sedangkan kita tahu Cina itu virus corona ini berasal dari Cina, sehingga ekonomi Cina pun ikut ambruk dan Indonesia pun kena imbasnya. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang atau berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Nah, investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasarnya berubah. Perkembangan COVID-19 ini menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Jadi khusus untuk perbankannya juga pasti diperkirakan kredit non bunga dan bank non bank akan melambat, yang akan mendorong kenaikan margin bunga bersih atau peningkatan rasio kredit yang bermasalah, dan biaya kredit jasa menjadi resiko di tengah penyebaran virus ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menurun, yang tadinya nilainya 5,0 sampai 5,4% menjadi 4,2 sampai 4,6%. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah benar kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia? Menurut saya cukup benar, tetapi kurang maksimal. Nah, beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak dari virus corona ini adalah menurunkan BI 7 hari reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,00%. Dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya
prospek pemulihan ekonomi global sehubung dengan terjadinya COVID-19 ini. Bank Indonesia juga akan mencermati perkembangan kasus ini, perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga mengapresiasi langkah stimulus fiskal pemerintah dalam meminimalkan dampak COVID-19 ini, ya, yang bersamaan dengan rencana penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak diperkirakan dapat menopang prospek pertumbuhan ekonomi. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala akibat COVID-19 ini? Yaitu dengan cara pertama, memberikan kepada nasabah debitur yang terdampak COVID-19 ini dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban. Yang kedua, bentuk keringanan atau restrukturisasi yang diberikan sesuai dengan kondisi atau jenis usaha debitur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.